Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Imna Hamadah. Di sini saya akan membagi ilmu tentang bagaimana cara menghitung usia kehamilan dan menentukan hari perkiraan kelahiran. Pada saat kalian mengetahui, wah, test pack saya sudah positif nih. Usia kehamilan saya berapa bulan ya sekarang, atau berapa minggu ya sekarang. Nah, terus kalian datang ke bidan atau ke dokter. Terus dikasih tahu kalau hamilan Anda udah 8 minggu misalnya. Kenapa 8 minggu? Saya kan menikah baru sekitar 6 minggu. Kenapa hamilnya udah 8 minggu? Jadi begini ibu-ibu, kehamilan itu sebenarnya memang dihitung dari kapan pembuahan terjadi. Tapi kita di sini tidak ada yang tahu pasti kapan pembuahan itu benar-benar terjadi. Maka sebagai patokannya di ilmu kebidanan kita mengenal HPHT atau hari pertama haid terakhir Anda sebelum dinyatakan hamil. Saya perjelas contohnya. Misalkan ibu diketahui hari pertama haid terakhir yaitu pada tanggal 3 Juli 2020 dan Anda periksa test pack itu pada tanggal 7 Agustus 2010. Maka kita hitung per 7 hari, berarti udah 5 minggu. Nah, Bu Bidan, bagaimana kalau misalnya saya periksanya tanggal 10? Berarti usia kehamilannya 5 minggu 3 hari. Jadi kalian jangan seuzon lagi kalau ada teman kalian yang menikahnya baru 4 minggu dan ternyata hamil udah 6 minggu. Karena memang kehamilan itu dihitung dari hari pertama haid terakhirnya, bukan dari hari pertama berhubungan. Sekarang kita masuk ke hari perkiraan lahir. Umumnya wanita itu hamil selama 40 minggu. Jadi 40 minggu itu akan menjadi patokan kita menentukan hari perkiraan lahir yang tentunya dihitung dari HPHT. Jadi saran saya untuk seluruh wanita yang merencanakan kehamilan ataupun tidak, baiknya kalian mencatat setiap bulan kapan hari pertama kalian menstruasi untuk memudahkan nanti apabila kalian hamil. Nah, di sini untuk menghitung 40 minggu itu terlalu ribet ya. Jadi saya akan memberikan rumus, namanya rumus Nagel. Untuk ibu hamil yang HPHT-nya dari April sampai ke Desember, kita akan menggunakan rumus plus 7 min 3 plus 1. Nah, untuk yang HPHT-nya dari Januari sampai ke Maret, kita akan memakai rumus plus 7 min 9. Saya akan memberikan contoh, misalkan HPHT ibu itu tanggal 3 bulan Juli 2020, HPL-nya berarti tanggal 10 bulan April 2021. Jadi tanggal 3 itu ditambah 7 jadi 10. Bulan Juli itu kita min 3 jadi April. Dan 2020 plus 1 itu 2021. Jelas ya sampai sini. Nah, untuk yang HPHT-nya di antara bulan Januari sampai Maret, misalkan saya kasih contoh, HPHT-nya tanggal 3 Januari 2020. Maka HPL-nya itu tanggal 10 bulan Oktober 2020. Dari mana dapatnya? Itu tanggal 3 kita plus 7. Jadi tanggal 10 Januari kita plus 9. Jadi Oktober ya. Nah, kalau kalau tahunnya tidak, kita tetap di 2020. Begitu. Nah,
Bu Bidan, bagaimana saya tidak mencatat kapan HP saya, kapan main terakhir saya. Saran saya, jika kalian tidak tahu ataupun lupa kapan kalian haid, itu saran saya untuk melakukan USG. Pada saat USG, dokter akan mengukur ukuran bayi Anda, dan di sana dokter juga akan bisa menentukan usia kehamilan dan hari perkiraan lahir. Atau kalian juga bisa periksa ke bidan. Nanti di bidan kalian akan diperiksa perut dengan palpasi atau perabaan. Nanti bidan akan menentukan, memperkirakan usia kehamilan kalian. Tapi untuk lebih akurat saya sarankan untuk USG. Nah, Bu Bidan atau Pak Dokter, kenapa HPL saya tanggal sekian, tetapi kenyataannya saya lahirannya maju atau mundur. Jadi normalnya kehamilan itu 37 sampai 42 minggu adalah cukup bulan. Kalian memang bisa melahirkan, udah normal melahirkan pada usia kehamilan 37 sampai 42 minggu. Jadi HPL di sini kami berikan kepada ibu supaya ibu bisa bersiap, baik secara mental, fisik, finansial, dan lain-lain untuk menyambut kelahiran. Nah, sampai sini ilmu yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada salah mohon dikoreksi, dan saran dan kritik sangat saya harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.